Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Mancup lagi kita belajar matematika. Kali ini kita mau bahas tentang himpunan ya, materi kelas 7 ya, berkaitan dengan di situ tuh ada apa itu? Himpunan kosong, semesta. Wah, apalagi itu? Ada semesta, universe ya. Nah, apa? Ada semesta, ada kata-kata semesta di matematika luar biasa ya. Nah, kita mau bahas itu tuh. Apa sih definisinya? Terus berkaitan dengan apa dia? Nah, kita bahas di apa? Kita bahas selanjutnya ya. Oke, check it out. Jangan lupa tapinya untuk subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya ya. Dilihat di tombol di sebelah sini ya, ada subscribe, like dan share sebanyak-banyak ke kawan-kawan kalian dan saudara-saudara kalian supaya mereka mendapatkan manfaat yang sama. Oke, sekarang kita bahas tentang himpunan dulu. Himpunan apa sih? Nah, himpunan itu bahasa gampangnya adalah sorry. Oh ya, ini dia. Himpunan itu adalah kumpulan objek ya, kumpulan objek yang apa? Kumpulan objek yang jelas ya, kumpulan objek yang jelas. Yang jelas tuh gimana sih? Yang jelas itu artinya bisa diukur ya, bisa diukur, terus apa? Bisa dihitung, bisa atau terdefinisi lah ya. Terdefinisi itu apa? Artinya orang tuh paham gitu. Orang tuh paham bahwa yang dimaksud tuh apa, semuanya pada setuju ya, semua pada setuju, nggak boleh ada yang nggak setuju ya. Kalau nggak setuju dia kalau nggak ada yang semua orang setuju dia nggak setuju, berarti dia kurang waras. Nah, itu berkaitan dengan himpunan, jadi dia harus jelas dulu maksudnya apa sih Kak. Oke, maksudnya begini, contoh aja langsung ya. Kumpulan kumpulan misalkan hewan berkaki empat ya, berkaki empat. Nah, orang bakal ngeliat nggak, bisa ngitung nggak itu apa hewan, misalkan kambing kakinya empat, iya kelihatan, semua orang juga pasti setuju, satu dua tiga empat, kecuali dia kambingnya bermutasi. Ada tambahan kaki kakinya lima. Nah, itu apa, nggak bisa ya, itu anomali. Artinya biasanya kambing itu berkaki empat, biasanya sapi itu berkaki empat, semua udah maklum. Nah, itu yang disebut dengan apa, himpunan. Orang bisa melihat dan bisa menghitung ya, atau mungkin bisa mengukur, terdefinisi dengan jelas ya. Nah, itu yang disebut dengan himpunan. Lain lagi soal misalkan kita punya kumpulan, misalkan kumpulan apa, bunga yang indah ya, bunga yang indah. Nah, permasalahannya indah itu ya, di sini ada kata indah. Nah, yang disebut dengan indah itu definisinya apa? Beda-beda setiap orang ya, beda-beda. Ya, mungkin dia melihat bunga bangkai itu sebagai sesuatu hal yang indah ya, atau mungkin bunga apa ya, bunga pemakan lalat mungkin suatu hal yang indah, mungkin kerjaannya emang dia seorang biologis ya. Nah, apa, nggak jelas kalau bagi kita kan, mungkin bunga matahari ya, bunga mawar ya, bunga mawar yang wangi dan seterusnya, itu bisa kita kategorikan indah. Tapi bagi orang lain mungkin kategori indah itu berbeda, definisi yang nggak jelas, nggak bisa diukur, nggak bisa dihitung, maka itu bukan himpunan ya. Paham ya, berkaitan dengan himpunan itu apa? Jadi dia harus terdefinisi, terukur, atau mungkin terhitung dengan jelas, semua orang memahaminya. Oke, itu berkaitan dengan himpunan. Terus kita punya apa, himpunan, misalkan himpunan tadi kita bahas apa, himpunan kosong. Himpunan kosong lah, kok himpunan bisa kosong Kak? Ya, himpunan kosong itu adalah definisinya, dia apa, nggak ada anggotanya ya, tidak ada. Wah, ada himpunan atau kumpulan atau organisasi misalkan ya, tidak ada anggotanya ya, luar biasa ya. eh apa, antisosial social club lah. Sering lihat ya di jaket atau di sweater. Nah, itu himpunan kosong adalah nggak ada anggotanya. Loh, bisa nggak ada anggotanya, luar biasa ya himpunan kosong. Contohnya kayak gimana sih Kak? Sorry, simbolnya dulu. Simbolnya itu adalah dia kurung kurawal di sini, dalamnya nggak ada apa-apa ya, atau nol misalkan, di sini kita coret ya. Ini adalah sebuah simbol daripada himpunan kosong. Langsung ke contohnya deh. Contohnya apa ya?
Contohnya misalkan kita punya kumpulan apa? Kumpulan gajah terbang ya, kumpulan gajah terbang. Nah, gajah terbang, ada nggak gajah terbang? Eh, ada ya di kartun. Tapi kondisi asli ada nggak gajah terbang? Nggak ada ya. Gajah terbang pakai apa tuh? Pakai kupingnya ya. Berdumbu-dumbu nggak ada ya. Di dunia ini nggak ada gajah yang bisa terbang kecuali memang Allah inginkan nggak ada gajah yang bisa terbang. Tapi pada biasanya, pada umumnya gajah nggak bisa terbang ya. Orang jalan aja berat ya, gimana mau terbang ya. Itu dia himpunan kosong ya. Kenapa? Karena nggak ada anggotanya. Oke, paham ya? Kemudian kita bahas lagi yang namanya tentang semesta. Semesta. Nah, semesta apa sih? Himpunan semesta itu adalah ya, apa? Ya, mencakup atau memuat himpunan-himpunan yang lain ya, memuat himpunan yang lain. Jadi di dalam himpunan semesta itu ada himpunan lainnya ya. Wah, luar biasa kayak alam semesta ya. Jadi di dalam semesta itu memuat himpunan lain. Jadi dalamnya itu ada himpunan-himpunan atau mungkin satu himpunan atau dua himpunan atau banyak himpunan di dalamnya. Contohnya apa Kak? Nggak ngerti. Oke, semesta itu contohnya misalkan himpunan apa? Himpunan apa? Himpunan hewan ya, misalkan hewan. Nah, himpunan hewan. Loh, ada apa? Ya ada himpunan di dalamnya ya, ada himpunan hewan apa, hewan berkaki empat tadi ya, himpunan hewan menyusui ya, mamalia, kemudian apa, himpunan hewan terbang ya, macam-macam ya. Nah, jadi intinya di dalam dia itu apa, ada himpunan yang lain yang lebih spesifik, himpunan hewan terbang ya, hewan terbang. Oh, nggak muat nih, terbang, ada maksa ya, sini aja, hewan terbang. Nah, apalagi himpunan hewan air ya, dan macam-macam ya. Jadi semesta itu lebih umum ya, dia memuat satu atau banyak himpunan di dalamnya. Oke, itu berkaitan dengan definisi apa? Definisi himpunan semesta. Oke, kita udah belajar definisi himpunan, kemudian kita udah belajar himpunan kosong, dan kita udah belajar tentang himpunan semesta. Oke, mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, dan selamat berlatih. Assalamualaikum.